mendadak bahwa kapal pesiarnya hampir tenggelam. Dia berlari untuk mencari tahu penyebabnya. Dia menemukan bahwa itu adalah wadah yang telah bertabrakan dengan kapal pesiar. Dia memegang besi dan ingin mengeluarkannya, tetapi tidak berhasil. Setelah itu dia mengeluarkan jangkar laut kabin tali ke wadah dan menjatuhkan jangkar laut dengan sangat cepat. Wadah itu ditarik, tetapi bahaya belum teratasi karena posisi ketinggian lubangnya sangat berbahaya. Bertepatan dengan itu, dia mengetahui bahwa hal-hal yang tidak mereka bisa akan memakan waktu lebih lama. Dia mengambil sekotak lem dan dicampur dengan baik. Kemudian melewati mulut lubang dan direkatkan dengan kain. Lubang besar sudah diperbaiki. Air di dalam kabin juga keluar sedikit demi sedikit. Lalu mulai pakai walkie-talkie untuk minta tolong. Setelah beberapa saat, dia mengatur frekuensinya sangat susah keluar. Alat walkie-talkie-nya tiba-tiba mati karena tidak ada sinyal. Dia harus memanjat tiang untuk memperbaikinya. Tetapi ketika dia akan memperbaiki, dia melihat awan gelap datang di kejauhan. Akan datang badai. Dia masuk ke kabin, dengan cepat menutup semua jendela, dan mengambil ember tambahan air segar untuk berjaga-jaga. Dengan cepat badai menghantam seluruh kapal pesiar. Segera membalikkannya. Air laut di luar itu sangat membuatnya takut. Tiba-tiba ada goncangan lain. Kapal pesiar itu terbalik lagi. Lelaki tua itu berpikir, melihat bahwa dia tidak bisa berbuat apapun. Dia keluar dari kapal pesiar untuk berdiri. Tiba-tiba gelombang yang kuat datang. Seluruh kapal pesiar terbalik dan tenggelam ke laut. Mempertaruhkan nyawanya untuk berenang. Berhasil naik kapal saat kapal pesiar terbalik. Ketika dia kembali ke kabin, dia sangat lelah. Tekanan darah tinggi kembali melanda. Tapi pada saat itu, dia menemukan bahwa perahu memiliki lubang. Dia bangun dan ingin pergi ke sana untuk memperbaikinya. Tetapi dia tidak tahan dan langsung menabrak pilar. Seorang pria berusia 80 tahun yang baru saja bangun tidur, melihat ruangan yang akan segera terendam air laut, dengan cepat mengeluarkan penolong. Kemudian mengikatkan salah satu ujung tali ke atas perahu dan melemparkan rakit tersebut. Setelah beberapa kali tarikan, rakit tersebut langsung terisi udara, langsung melompat menariknya, lalu masuk ke tenda menarik resleting. Diam-diam menunggu badai berlalu. Keesokan harinya, ketika dia bangun, dia merasa di luar tenang, sehingga dia menarik tali dan berenang lebih dekat ke perahu. Ketika dia kembali ke kabin, air laut sampai leher. Kapal pesiar dianggap benar hancur. Setelah itu, dia mulai mengumpulkan makanan yang diperlukan, minuman ringan dan lain-lain yang sudah disiapkan, dan merasa bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak, sehingga dia kembali ke rakit penolong. Tetapi, tepat ketika dia akan pergi, tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Kembali ke perahu dan mengeluarkan kotak kertas, lalu menggunakan perban untuk menutupi luka. Tetapi saat ini, air laut membanjiri. Mengetahui bahwa perahu akan tenggelam, dia bergegas kembali ke rakit penyelamat. Kapal cepat tenggelam ke laut. Laut begitu besar, tetapi hanya ada satu orang yang tersisa. Membuka kotak kardus, mulai mengukur sesuai petunjuk di peta. Dekati garis khatulistiwa dan bisa bertemu banyak perahu. Tapi tidak lama setelah badai kembali, membuat rakit goyang terus-menerus. Dia meraih sisi tubuhnya dengan erat, menjaga tubuhnya tetap stabil. Tapi sayangnya, dia tetap tidak bisa menahan dada yang kuat, dan segera dikalahkan olehnya. Ketika dia melihat bahwa dia akan tenggelam oleh laut, lelaki tua itu berjongkok untuk menutup resleting dan berenang keluar, berenang menuju laut. Dia membalikkan rakit dengan sekuat tenaga dan menggunakan sedikit kekuatan. Dia pergi untuk memanjat. Dia berbaring di atasnya memegang gemetar. Jelas di ambang kehancuran. Pada hari berikutnya, badai berlalu. Untungnya dia masih hidup. Dia mulai makan untuk mengisi kembali energinya. Tetapi, makanan yang kaku dan kering sangat sulit untuk ditelan. Dia menuangkan sendiri soda yang sudah disiapkan dan mencicipinya. Tetapi sedetik kemudian, dia muntah. Ternyata dari waktu ke waktu, ujung lain tangki air telah membuka. Air tawar di dalamnya telah berubah menjadi air laut. Lelaki tua itu benar-benar pingsan. Itu bisa menjadi langkah terakhir.
cepat mengambil pisaunya. Pertama potong tangki air, kemudian ambil air laut dan bungkus dalam kantong plastik. Lalu, ambil secangkir teh dan taruh kotak besi di tengah. Setelah beberapa hari, gelas air melahirkan pancing. Selanjutnya, dia melemparkan umpan ke laut. Dan segera ada gerakan. Dia dengan hati-hati menarik kembali pancingnya. Tapi malah ikan hiu memakan umpannya. Tiba-tiba di malam hari, dia terbangun oleh suara. Melihat ke atas ada kapal kargo besar. Dengan cepat menyalakan dua kembang api. Tidak berani membakar ketiga, karena kapal itu semakin jauh. Tanpa memperhatikannya, orang tua itu sangat marah. Sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, menggunakan kacamata pengukurnya, dia menemukan bahwa dia secara bertahap bergerak menjauh dari satu lidi, yang juga berarti bahwa kemungkinan dia diselamatkan akan berkurang. Pada saat ini, dia hampir putus asa. Setelah semuanya, dia harus menulis kisah hidupnya di atas kertas, memasukkannya ke dalam toples dan membuangnya, berharap dunia mengingatnya. Tetapi malam itu, Tuhan memberinya kesempatan lagi, dan ini ada kapal yang menunggu. Sehingga, dia memutuskan untuk mengambil risiko, membakar kertas di dalam top, menggunakan cahaya api ini untuk mendapatkan perhatian. Dia tidak memilikinya kekuatan untuk berteriak, jadi dia mencoba melambaikan tangan. Tetapi kapal itu masih tidak bereaksi. Mungkin merasa apinya tidak cukup, dia membalikkan semua buku catatan ke dalam. 1 detik setelahnya, saat api mulai menyebar, seluruh rasir terbakar, sehingga dia hanya bisa melompat ke laut. Sekarang, bahkan tempat tinggalnya hilang. Dia menatap ke langit, mengekspresikan kemarahan dan ketidakberdayaan. Dia akhirnya menyerah untuk melawan. Dia dengan berani menghadapi kematian. Tubuhnya secara bertahap tenggelam di kedalaman laut. Saat ini, lampu kapal tiba-tiba bersinar. Orang tua yang telah kehilangan harapan mencoba yang terbaik untuk berenang. Pada akhirnya, dia selamat. Tuhan tidak meninggalkannya.